Jet ini berada dengan penggunaan operatornya, ini akan sangat sulit. Dan ya balik lagi Pistolron yang menurut gua sangat penting untuk Griffin terutama. Karena maksudnya mereka dengan jalan air punya Sova dan mereka lagi ketinggalan satu map nih. Dan ini one match away untuk non-MF bisa qualify langsung ke babak group stage. Sementara dari Griffin harus turun ke lower bracket. Iya, pakai Trailblazer, borosin, keluarin Fortline, Iya. tunggu recovery 40 detik, main lambat. Tapi masalahnya apakah mereka bisa nahan? Karena emang mungkin jadi pertanyaan gua, non-Emers pakai brief, daya nahannya itu annoying so far. Betul. Apalagi dia taker. Gue inget banget kemarin mereka lawan tim Vietnam yang pakai agent composition yang mirip-mirip kayak tim Griffin. Misalnya postman di arah A, lu tinggal buang satu molly ketika ada kedengaran flash up, langsung keluar molly, udah 8 detik ketahan coy. Bener-bener annoying banget. Satu-satunya akses yang bisa keluar di mana? Di Heaven. Di Heaven lu turun butuh berapa detik? Butuh berapa check angle yang mesti di clearance? Berapa banyak juga pemain-pemain di post plan dari attacker yang siap untuk ngehantem? Udah pasti lu juga harus nge-reset recoil lu. Nggak mungkin kan lu nembak sambil terbang dapetin kill. There's no way. Makanya ini gua rasa emang bagusnya dari non-namers, walaupun gua mempertanyakan agent selectionnya menggunakan grip, tapi kemarin lumayan meyakinkan melawan tim Vietnam dengan penggunaan utility dan juga di defender side. Kalau emang side-nya diserang, walaupun kemarin side-nya nggak diserang anyway, dia sampai bunuh cuma 3-5 tapi efektif. Oke, tapi kita sudah memulai Pistolron kita yang pertama. Sudah ada agresif yang dilakukan oleh Tem. Terlalu agresif seperti tapi ngetek cukup banyak. Dan Siufet Bibi nggak ngebeli heal tentunya. Dan ini mungkin bisa jadi informasi yang cukup penting untuk non-namers untuk bisa menyamakan keadaan lagi, menyamakan kedudukan menjadi 4 lawan 4. Dan coba bergerak melalui arah silo dan coba untuk follow up dengan adanya Flash yang sudah ready sebenarnya, tapi Yerselek akan menjaga flank. Dia mendengar step flanknya begitu rame, tapi akan coba dicek. Loh, dia nggak dengar rupanya, dan menjadi satu free kill dari Vera ke arah Yerselek sekarang dan masih bertahan di arah silo. Akan coba di bait satu kill, mungkin bisa didapatkan karena Flash terus bisa dijual, tapi check corner. Tapi untungnya Bung bisa dapetin 2 kill, dan ini dua pemain caranya low. Sama halnya dengan non-namer, dua pemain ini juga cukup low bisa dibilang, tapi kayak dari Sky SG kayak butuh 2 hit lah ke badan. Kedengeran, stepnya kedengeran. Coba untuk lari semuanya pada aware-nya ke arah A. Semuanya ke A side. Gak ada yang aware kalau ini adalah fake. Mereka semua masih standby di arah mid. Dan oh my 30 seconds left. Non-namers terbambugal barusan. Dan sudah what is this ya? I don't know what happened. Dan udah ketahuan headnya. Oke guys, mereka kecek guys. Mereka nggak jadi rotate. Dan mereka akan rotate lagi. Ini namanya Marathon Gaming. Maroran nih kayaknya nih. Ini karena lari-lari doang kerjaannya. Dan dua pemain akan rotate bersamaan, akan retake bersamaan. Tapi ini bukan hal yang baik sih untuk mencar dari Griffin. Untuk pencar satu-satu dan udah ketahuan offline-nya keluar, flash yang ready, flash keluar, bisakah diamankan kill-nya? Oh no! Ini yang gue bilang, ini bukanlah hal yang baik. Memang ada Siufet BB dari arah garage. Dan ada satu smoke, dia bisa defuse. Tentu akan di backup, tapi satu tidak dapat dan oh my goodness me. Tapi taruhnya dimenangkan oleh non-namers. Oh my god. Seriously. Gue yakin tuh Siufet Bibi itu ngira pasti itu yang melakukan orang yang lagi defuse. Ternyata enggak. Oh, iya bener kata lu, udah bener kata lu. Kenapa mereka berpisah? Apalagi ternyata mereka tuh out of nowhere ada trademark yang di-tag. Jadi ya pemain-pemain dari tim non-namers nyaman banget. Walaupun udah jadi pertanyaan juga, ada satu kesempatan dari tim Griffin tuh ngebokong. Itu pasti tim non-namers gak bakal duga ngebokong. Pasti kiranya itu udah pasti lari ke A. Dan menurut gua 3-4 detik itu udah dapetin free flag. Gue udah yakin banget kalau pemain yang nahan di arah window itu ngebokong itu udah close. Udah case close. Gue gak bisa ngomong apa-apa sih toh. Kayak banyak momen-momen yang terlalu apa ya, main aman. Terlalu wah gitu. Tapi let's see. Oke, kita back to the game, back to the beat. Let's see apa yang akan dilakukan oleh Griffin. Once again, dengan teori force banyak karena memang mereka planting spike, dapat 300 keras tambahan. Dan mereka nggak jadi masuk ke arah B.
Karena udah ada delay smoke yang dilakukan. Oh, DXN akan bertemu dengan dua pemain, timingnya hampir saja. Sudah terlihat tapi DXN masih bisa memenangkan duelnya. Smoke sudah dikeluarkan tapi DXN harus tumbang. Masih ada satu pemain lagi yang standby. Yaitu SkySG yang udah di arah seaside. Ditahan dengan adanya Sky Smoke dan akan checking Celong. Oh, dia bermain di arah Kabi. Ini menurut gua nice spot dari SkySG, dia bahkan bersihin silongnya kosong. Ini artinya kita retake aja C-nya. Kita tetap fokus jaga mid. Flash keluar langsung. Coba untuk majuin lagi. Flash lagi datang. Spike coba untuk dipasang sekarang. Coba untuk di-pick. Tapi belum berhasil. Spike-nya berhasil di-pick. Tapi shock dark kill langsung ke arah Silvet. PP masih di Year Select juga di arah garage. Coba untuk masuk. Coba untuk melakukan flank. Recon keluar. Apakah pada aware di arah garage ada satu pemain dan itu ada satu kill dari SkySG. Kill kedua dari SkySG. Sisa satu pemain dari Year Select yang berada di arah garage. Pada aware satu kill didapatkan, berhasil satu pemain tapi sayangnya Temps langsung berhasil dapetin trade kill-nya dan force fight-nya gagal. Gila, Satya bener lu bilang udah mau ngomong apa lagi, gue mau analis apa lagi. SkySG yang maju ya itu udah informasi terbesar. Menurut gue itu udah bagus banget. Walaupun tim Griffin nantinya mereka masuk ke arah C, mereka harus ngecek angle dari seorang SkySG terlebih dahulu. Walaupun memang mungkin chambernya nggak ada utility yang bisa ngedetect, tapi ada satu pemain juga yang ngejagain anti push di arah window. Jadi menurut gua kekosongan tersebut memang udah dikasih tapi udah dipersiapkan sama No-Namers. Dan pada akhirnya Griffin yang memilih ke arah B ternyata dibokong sama SkySG. Dua pemain di takedown, satu shock dart yang dapetin satu kill, ya semua keadaannya udah berubah. Bagus banget pastinya dari retake yang dilakukan oleh No-Namers. Mereka punya planning yang benar-benar jelas. Dan Griffin, mereka harus bermain dengan senjata apa adanya karena Gatot ya barusan mereka punya force buy. Dan sekarang mereka akan bergerak ke arah A yang udah dijaga 3 pemain. Ini bukan aset yang tepat. Tapi Silvet baby udah bisa dapetin satu kill dan coba untuk nge-dash out, coba untuk nge-dodge flash tersebut tapi masih ada time tapi Ers masih bisa dapetin 2 kill, masih ada time juga datang sekarang. One enemy remaining sekarang dari Year Select yang coba datang dari arah Sewer, dari arah short. Trailblazer keluar, ketahuan sudah. Yuk, 1, 2, 3 swing dilakukan tapi belum bisa dapetin kill. Tapi apa daya, lu udah langsung di double pick begitu saja. Year Select posisinya sudah terhimpit, flashnya keluar lagi dan gak bisa dapetin kill dari Year Select dan berhasil ditutup oleh DXN 3-0. No-Namers sudah mengamankan ekonomi yang begitu baik harusnya Prof di 3 round yang sudah berjalan ini. Ya walaupun barusan sedikit mengerikan karena Griffin bisa dapetin 2 kill cepat dan pada akhirnya menurut gua satu spot yang nggak dicek dan distraksi dari seorang Vera. Ini Temps sih bener-bener nyusahin banget dari arah short. Sebenarnya SkySG udah bagus banget dengan follow up. Dia menjadi situasi sulit tentunya dan timeoutnya sudah selesai dari Griffin. Ya ini adalah timeout yang memang mereka butuhkan. Ini adalah sekali lagi adalah map pick mereka. Dan mereka udah ketinggalan satu map. Mereka harus bisa bertanggung jawab di map ini kalau mereka ingin masuk ke map 3 dan masih bertahan di upper bracket. Dan sudah ada pergerakan lagi, pergerakan agresif dilakukan rupanya sekarang dari No-Namers. Akan diusir mundur lagi tapi udah ada yang maju cukup jauh sebenarnya. Tapi sayangnya nggak ada punishment yang bisa dilakukan. Dan DXN. Oh my god, angle-nya sih enak banget buat curi satu kill terus cabut. Tapi nggak jadi maju. Dari Griffin memilih untuk mundur atau rotasi ke arah E. Dan Flash juga ada keluar. Orbital Strike ditahan, diusir lagi. Tapi menurut gua terlalu prematur, terlalu cepat. Karena menurut gua nggak perlu segitunya untuk ngusir pemain-pemain dari Griffin yang masih di A lobby. Belum masuk ke A short, belum nyampe ke A main. Tapi udah diusir pakai Orbital Strike. Terlalu prematur seharusnya. Dan ada satu ultimate wasted menurut gua dari No-Namers yang membuat Griffin masih tetap bisa nge-push ke arah A-side. Dan sudah ready dengan jump-pick-nya dari Shaun. Tapi ready smoke juga, flash keluar, fault line keluar, Recon juga ready, flash lagi datang, 2 flash datang sekarang. Tapi satu kill didapatkan oleh Shaun. Pung masih bisa dapetin SkySG rupanya untungnya di sini. Dan side-nya sudah berhasil ditembus. Dan seperti apa yang akan dilakukan dari No-Namers? Line up shock dartnya connect cukup banyak ke arah Fung. Dan sudah ada aftershock, ngetek satu pemain di arah Hell. Fire Spectre berhasil dapetin 2 kill, masih bisa di cover senjata. Tapi tahu-tahu tinggal Year Select lagi dan lagi. Selalu sendirian. Dan hanya bisa mendapatkan 2 kill dan tetap menjadi round milik No-Namers. Yang artinya tactical timeout-nya tidak berhasil.
Piye toh Pak? Postman udah, threadnya udah bagus. Itu satu angle nggak kecek gitu kan pas ngedash. Sky udah bisa ditumbangin 4 lawan 4. Orbital strike udah di dodge. Oh, postmannya piye toh Pak? Ini Iya toh Pak. kayak main sendiri-sendiri toh. Ini totally main sendiri tuh, nggak ada threadnya. Biasa kalau lu lihat bridge dari satu tim tuh annoying. Keluarin aftershock, keluarin flash. Wes, mana? Mereka punya 2 flasher. Nggak ada support. No, not like this. Mereka punya Rolling Thunder juga nggak dipakai. No. Tadi gue sebut, mereka punya Rolling Thunder. Ketika mungkin ada satu execute keluar, Rolling Thunder keluar, mereka bisa ngebalikin keadaan. Tapi lihat satu persatu, mainnya sendiri-sendiri. No, not like this. Not like this, Griffin. Lu bener-bener harus bisa menemukan cara sih. Nih, udah sulit banget kan. Oh my god, coba melakukan jiggle, tapi terlalu lebar sepertinya. Berhasil dipunish. Dan coba masuk ke arah garage, flash, coba dikeluarkan. Tidak menemukan siapapun, tapi ada trademark di arah garage ya. Dan langsung mundur lagi sekarang dari Griffin. Ingat, mereka hanya memainkan Sheriff saja sekarang. Dan akan coba melakukan rotasi, mundur terlebih dahulu. Akan coba untuk ngehit ke arah si, tapi Vera bisa nge-cut satu pemain lagi, yaitu Fung di arah mid garden. Dan oke, Trailblazer ngecek garage-nya kosong, masih bisa ditimingin dengan double door-nya. Flash keluar, tapi tetap informasinya masuk. C-nya udah masuk, dan udah ada Molly yang dilempar juga coba untuk melakukan delay. Tapi lu lihat SG terlalu berani, si Fat Bibi berhasil dapetin 1 kill ke arah SG. Spike sudah berhasil dipasang. Dan udah ada paranoia dan juga flash yang dikeluarkan. Coba ditarik terlebih dahulu rendezvous-nya. Dia sangat mencari timing, terkena tag dan ketahuan. Tapi masih bisa dapat 1 dari si Fat Bibi. Tapi Attention juga masih bisa dapat 1 kill. Oh my god, 2 lawan 2. Shocker keluar masih dapat 1 kill karena Attention. Dan langsung saja Times datang menghapus sisanya. Dan SD seruduk banteng dari Phantom Prime jadi 5-0. Ya, itu udah kelihatan ya susahnya nggak ada Sova dan mereka harus main polosan dan harus nebak juga operatornya di mana. Nah, itu sulit pastinya untuk tim Griffin. Mereka harus benar-benar ngeraba-raba. Mana ya operatornya? Especially Vera udah lumayan nyaman, udah dapetin ekonominya, jarang juga mati. Dan pertanyaannya bagaimana dari tim Griffin bakal ngerespon round ke-6? Gua rasa kalau round ke-6 mereka nggak dapetin, ini udah jadi bahaya guys. Ini bakal susah banget. Mereka harus at least dapetin 3 sampai 4. Memang ini agent composition mereka di set untuk defender. Tapi balik lagi kalau closingnya 10-2 lu kalah Pistoron atau 9-3 kalah Pistoron, that's the end. Dan operator dari Vera sepertinya hanya nggak dapetin apa-apa. Bahkan turretnya belum hancur juga. Jadi satu pergerakan dari seorang Vera udah ditebak dan mereka langsung masuk deket banget di arah B. Ya, dan informasinya udah mulai didapetin sama pemain-pemain Griffin, sama pemain-pemain non-namers. Kalau ini di mid nih ada beberapa pemain, minimal 2 pemain yang standby di arah mid. Dan makanya Vera masih nge-pick terus ke arah garden ya. Tapi ya mereka akan membiarkan B-nya dilepas. Ada trademark karena mereka punya Hunter's Fury juga untuk melakukan retake. Ada Seekers juga dari Thames karena begitu sempit celah yang ada di arah B-side. Dan oke, itu dia Seekers ya terlebih dahulu sudah dikeluarkan. Dan udah ketahuan artinya ada 3 paling nggak di arah A-side. Dan Vera yang tadinya ada di arah garage dipaksa mundur ke arah mid, tapi trademarknya udah dihancurin juga. Satu informasi lagi didapatkan di garage-nya arah satu pemain. Dan B-side yang akan coba dihit. Lu lihat Sky SG dia maju, udah nyampe A lobby dan setup smoke sudah dilakukan memang. Dan oke, Roaring Thunder keluar. Des masuk coba untuk dikejar, coba ready terlebih dahulu, tapi nggak nemu siapa-siapa. Dan oke, terkena flash, tapi Attention bersama si Fat Baby berhasil dapetin 1 kill. Dan retake situation, Hunter Fury sudah keluar, tidak menghasilkan apapun, tapi DXM berhasil dapetin Fung. 3 lawan 3, dan angle yang begitu baik dari Attention. Dan bahkan DXM darahnya udah begitu low, tour force-nya apakah akan membuahkan hasil, dan bahkan berhasil ditumbangkan. Lockup keluar, dan ada flank dari si Fat Baby, flash keluar. Oke, flashnya berhasil connect ke arah Shun, tapi waktu udah nggak banyak lagi. Terdelay cukup parah dengan adanya lockdown. Tapi di sini Shun, apakah dia tetap aware ke arah garage atau dia akan membuang recon-nya ke arah mid dan dia akan melakukan saving operator dan akan menjadi angka untuk Griffin pecah telur menjadi 5-1 skor sementara.
Iya, iya, that's the best way sebenarnya. Nonemas sudah dapetin informasinya, tapi mereka nggak dapetin entry-nya. Mereka juga harus berhadapan dengan mungkin Rolling Thunder di awal-awal, dikejar langsung dengan combo dash, flash. Menurut gue udah terlalu sulit banget untuk nge-recovery keadaan tersebut, karena Sky juga nggak bisa dapetin lebih dari satu. Menurut gue kalau bisa dapetin lebih dari satu, mungkin dua, ada possibility, karena ada kesempatan. Lihat, ini sebenarnya dari tim Nonemas, mereka udah sempat recovery sampai 2 lawan 2, karena flanking tersebut bisa di instant trade. Menurut gue itu udah closing banget. Di Arabi butuh banget banyak utility untuk tim Nonemers clean, dan juga mereka tahu awal-awal udah ada pemain yang melakukan push dari seorang Attention, dan sekarang flash akan dibuka Nonemers. Apakah mereka bisa meng-closing, karena ini adalah salah satu round yang paling krusial, sedangkan Griffin mereka membuka 2 ultimate untuk memenangkan satu round. Ya, dan sudah ada smoke lagi untuk menuju ke arah Seward, tapi Trailblazer seperti akan dikerahkan. Oke. Oh, dia cek pastikan semuanya bersih, entah itu di Elong maupun di A-Shore tuh semuanya bersih, nggak ada yang ngumpet-ngumpet di angle-angle yang cheeky. Akan coba untuk nge-hit ke arah A-side sekarang. 5 pemain, 3 Elong, 2 A-Shore. Udah ada 1 smoke defensif yang dilakukan oleh SkySG, tapi SkySG memilih angle agresif. Dan ini oke, udah mulai di-expect nih. Di sini ada, di depan gua kayaknya ada. Here. Tapi masalahnya udah nggak ada Trailblazer lagi untuk cari info dari pemain-pemain Griffin Esports. All drone dikeluarkan, flashnya sudah dilesatkan, tapi SkySG berhasil dapat Silver DB. Ada Steam Beacon, dia masih bisa mundur di posisinya, tapi untungnya masih bisa di-trade oleh Yerselek, tapi masih ada Shun dari Aviation. Coba untuk dapetin kill kedua, tapi gagal, tapi masih ada Thames. Terlalu ramai pemain-pemain dari Non-Namers di area S, tapi trade berhasil dimenangkan oleh Griffin, sehingga side A-nya berhasil ditembus menjadi 2 melawan 2. Operator kill bisakah didapatkan oleh Vera yang sudah mengetahui ada satu pemain di area Shore. Coba untuk off angle terus menerus. Siapakah yang tidak sabar? Dan udah ada fake shrouded step yang dilakukan oleh Ace. Maju pelan pasti, dan udah kelihatan, tapi bahkan Vera berhasil di shutdown rupanya. Dan akan coba untuk melakukan flickering, satu kill didapatkan. Don't tell me. Wabi masih pressure, tapi untungnya Ace bisa dapetin kill tersebut dan bisa nge-secure sebuah operator. No, I don't think so. Akan baik untuk menggunakan operator di attacker side, dan finally Griffin bisa keluar dari keterpurukan nih. Walaupun barusan deg-degan banget ya, dan Griffin tuh bener-bener nebaknya pas. Walaupun ini gue juga mempertanyakan, ini tim Griffin yang buka flash tapi mereka yang kalah fight-nya. In the end semua rotasi dan semua pergerakan dari tim Griffin tuh udah mulai ketebak. Follow up bener ya, lu bilang terlalu banyak pemain dari Griffin, tapi masalahnya mereka nggak dapetin value yang besar banget. Satu tukar satu longnya dikosongin tanpa ada informasi, dan sisanya mereka mengisi kekosongan itu dengan trademark. Ya masih ada tipikal adaptasi ngebaca dan juga ngeraba-raba dari Non-Namers. Dan mungkin setelah tactical timeout ini mereka nggak mau kelihatan kasih space, karena ada 4 pemain dari arah A. Oke, kita akan lihat siapa yang sudah dipikirkan. Itu dia, sepertinya benar kata lu, karena bermain agresif, tapi sudah ready terlebih dahulu. Dia udah nyebrang duluan. Satu pemain tumbang, dan ada orbital strike keluar. Berhasil dapetin triple kill. Satu pemain lagi, kali ini di arah Elongnya, dan berhasil didapatkan juga oleh Squad kill didapatkan, menyisakan DXN seorang diri. Sepertinya Griffin sudah menemukan jawaban bagaimana cara nge-counter dari Non-Namers. Flawless didapatkan, yang artinya Non-Namers harus eco. Iya. Gimana ya, Tok? Gue ekspektasi gue besar banget sama orbital strike yang dipakai sama tim Non-Namers. Kenapa? Kayak mungkin bisa dikomboin sama trademark yang slownya daya gedornya itu lambat, dan nggak ada kesempatan untuk pemain-pemain recovery atau nge-reposition. Tapi lagi-lagi blindly dipakai. I don't know, is this efisien atau efektif? Karena 2 kali berturut-turut. Ekspektasi gue gagal nih untuk ngelihat combo-combo dari Brimstone Orbital Strike. Namun barusan ya bisa selamat dari Griffin. Mereka hanya buka flash, nganterin satu player, yaitu seorang Ace yang buka teleport, antisipasi, buka 4 kill. Itu udah bagus banget. Sekarang ini ada Byron untuk Non-Namers. Mereka nggak dapat opsi, nggak dapat informasi, sedangkan tim Griffin udah bener-bener gamble. Longnya diisi. Hanya 1 pemain dari seorang Ace. Mungkin gua rasa di sini mereka kayak poking, smoke dibuka, bisa teleport. Iya, dan ternyata tadi sebelumnya adalah half buy dari Non-Namers. Dash masuk sekarang dari Attention. Coba dibersihin, Nano Swarm udah dilempar-lemparin semuanya, side-nya kosong, dan udah ada From the Shadow. Itulah seperti yang lu bilang, dia langsung cabut
repositioning ke arah si melakukan post plan dan ini akan menjadi 5-man retake, tapi gue nggak tahu apakah retake ini bisa dilakukan karena ada satu operator dari Vera, tapi dia punya blast storm sih yang bisa digunakan jika ingin, tapi kayaknya blast storm akan disimpan terlebih dahulu mengingat situasi yang udah dipakai ternyata. Sorry, gua tarik lagi kata-kata gua. Trailblazer keluar, udah ketahuan kan satu pemain, shotnya miss, flashnya ready, dilempar kena banyak dan berhasil didapatkan 2 kill bahkan di area 3 bahkan. Dan ini bisa jadi clean retake harusnya dari No-Namers karena hanya menyisakan Silvet Baby seorang diri dapetin 1 kill memang, tapi dia tertumbangkan tangan di XM. Sebenar saja dia menjadi clean retake untuk No-Namers dan operatornya pun bahkan bisa di-recover balik. Oh my, gue suka banget satu operator tembakan petasan 2022 tadi nggak ada berani pasti tim Griffin yang ngepick. Woi operator guys, itu kasih space untuk seorang Thames ngedeket, buka flash, dapetin 1 kill, Molotov udah nutup. This is a great retake pastinya. Nggak mungkin di-expect sama tim Griffin. Ya pasti lu kalau jadi postman, ada operator nggak mau ngepick, ada flash. Jadi emang di sini lagi-lagi tim Griffin masalahnya adalah mereka nggak bisa ada trade yang berjalan karena emang posisinya kebuka juga, nggak ada smoke di arah Silong. Jadi mereka benar-benar totally raw aim dan mereka kemakan sama utility yang dikeluarin sama tim No-Namers. Nah, dan sekarang operator lagi di A side lagi. Ini tugasnya pemain-pemain No-Namers adalah memaksa pemain-pemain Griffin untuk gerak ke A, maju datengin Vera dengan operator dan di kanan ada satu orang dan di-expect oleh Vera. Attention, dicek, unlucky attention. Berhasil ditumbangkan dan udah ada agresif smoke yang dilakukan. Updraft naik ke atas box, langsung repick lagi. Elongnya udah diamanin sih. Aimnya udah diamanin. Sebenarnya udah nggak perlu dijaga lagi. Teman-teman yang lain bisa melakukan rotasi gitu kan. Biarin Vera seorang diri karena dia masih punya tailwind di sana. Dan sudah ada Seekers yang dikeluarkan juga. Udah ketahuan 3 pemain berada di arah mid sekarang. Apa yang akan dilakukan oleh Griffin dengan taking control map yang udah begitu baik yang dilakukan oleh No-Namers, terutama di arah A-longnya, A-side-nya udah nggak perlu lagi dijaga. Dan mereka dari Griffin ngumpul ke arah garage. Tapi kayaknya B-side bukanlah side yang tepat harusnya untuk lu tembusin, melainkan garage kayaknya lebih tepat, lebih better untuk ditembusin, tapi trademarknya nggak dihancurin, ke delay lagi pemain-pemain dari Griffin dan mereka kayaknya akan memutuskan untuk masuk ke arah B-side yang dimana udah banyak banget utility yang bisa dilakukan. Masih ada trademark juga di sana, coba untuk melakukan delay lagi. 1 kill didapatkan dari DXN dan trademark yang berhasil ngetek, 1 kill lagi didapatkan lagi. Waktunya udah nggak banyak, flash dikeluarkan, shock dart datang, coba untuk keluar kali ini arah mid berhasil ditumbangkan dan satu pemain terakhir juga berhasil ditumbangkan, yaitu Fung dan sekali lagi No-Namers mendapatkan lagi angka 7-3 tanpa celah karena taking control map yang udah didapatkan oleh No-Namers di arah A-long. Ya Gen, itu susahnya nggak ada sofa ya. Lu nggak bisa ngancurin beberapa utility yang mungkin lu udah tahu di situ-situ terus. Misalnya di Cigar di balik box, misalnya di balik B, dan mereka kayak kehilangan opsi. Ketika pengen udah komit ke arah si mereka ke detect, mereka pengen balik. Lihat trademarknya annoying banget. Walaupun mereka punya senjata-senjata lain, misalnya ada Seekers, tapi lagi-lagi tim No-Namers tinggal teleport, ngedelaynya dari trademark gampang, langsung responnya cepet, mereka nggak punya waktu banyak, ditabrak aja begitu aja, susah banget pastinya untuk Griffin. Dan at least mungkin menurut gua dapat 4 udah enak banget untuk tim Griffin. Mungkin di second half mereka bisa dapetin pistol dan bisa nyusul karena composition sekali lagi bukanlah sesuatu keuntungan untuk mereka. Emang komposisi seperti ini untuk support di pivoting enaknya nanti di defender. Dan masalahnya kalau mereka ingin dapat 4 ya mereka harus dapetinnya di sini. Karena next round duit mereka nggak terlalu baik, tapi ada trade kill yang terjadi. Nice wallbang yang dilakukan oleh Vera. Masih dapetin 1 tukar 1. Masih ada heal yang bisa dikasih oleh Thames, tapi Thames masih jauh banget, masih ada di arah A side. Dan akan coba muter sekarang dari pemain-pemain Griffin, akan coba untuk mengisi ke arah A side-nya. Dan Trailblazer coba ngecek Steward kosong, nggak ada siapapun. Tapi di S-side-nya belum mengetahui apakah akan ada berapa orang di sana. Dan healing sudah dilakukan karena di extend. Dan ini akan main retake. No-Namers confirm akan main retake. Shock Dart keluar.
Nanostorm juga sudah dikeluarkan. Shock Dart nggak connect karena siapapun. Dan ready to post plan. Terkena Trailblazer. Harus hati-hati. Smoke di eventnya sudah habis, sudah hilang. Dan terkena tag dengan adanya Recon. Tapi Times berhasil dapetin Fung. Masih ada Nanostorm delay bisa dimainkan sebenarnya oleh Year Select. Dan paranoianya nggak connect, tapi masih ada kill dari Ace. Dengan 2 kill cepatnya. 2 lawan 2. Dan Year Select untungnya mendapatkan timing yang tepat untuk melakukan pick dan mendapatkan 2 kill sisanya 7-4. Dan finally seperti yang lu bilang minimal dapat 4 bisa didapatkan oleh Griffin di round barusan. Iya, seenggaknya bisa dapat 4 terlebih dahulu walaupun mungkin amit-amit mereka bakal kalah nantinya 8-4. At least di sini mereka komposisinya bakal lebih nyaman lagi di defensive side. Dan menurut gue di round barusan adalah satu kunci poinnya di mana Sky SG yang tumbang di awal-awal adalah jackpot terbesar dari tim Griffin. Mereka tahu, mereka langsung aja poking ke semua arah. Mereka kasih gangguan-gangguan dan presence dan pada akhirnya mereka masuk ke arah side A. Kenapa side A? Karena juga nggak ada controller, retake bakal susah. Banyak banget spot yang bolong dan pada akhirnya mereka main crossfire, setup rapi dan bisa nge-closing. Pertanyaannya kali ini apakah Griffin bisa dapetin satu jackpot tersebut? Karena udah kelihatan ya, mereka sekarang approach-nya sedikit berbeda, mereka akan hitting ke arah A lagi. Ya, mereka coba untuk hitting ke arah E lagi, tapi mereka harus bertemu dengan BXN yang memegang Tour de Force di area E, tapi ada paranoia. Oh enggak, smoke yang dikeluarkan. Dia akan nge-pick. Oke, kita lihat adu pick siapa yang dimenangkan rupanya oleh Attention. Lockdown keluar, Roaring Thunder juga keluar dan akan mundur dulu sekarang dari No-Namers. Ada Hunter's Fury memang, tapi belum ingin digunakan. Tapi dia tahu, plannya di kiri, kena TK, masih belum bisa ditumbangkan. Hunter's Fury-nya coba bisa nge-tag doang rupanya sekali ke Fung. Dan akan coba nge-pick lagi sekarang dari Attention, berhasil mengamankan di arah Heaven-nya. Terkena tag dengan ada Recon Bolt, harus mundur dulu. 5 lawan 3, Paranoia udah ready juga. Ini nice post play menurut gua dari Griffin. Flash keluar, hampir terkena timing. Dan betul saja Fung berhasil dilihat, masih di Year Select. Terkena flash lagi sekarang. Tapi Year Select permainan sangat cantik. 7-5. Griffin bisa mendapatkan 2 angka pentingnya untuk bermain di second half sebagai awal modal yang cukup baik nih. Ya gue rasa itu barusan dalam misplace dan juga miskoordinasi di mana nggak ada smoke apa-apa. Udah tahu ada satu operator di tangan Attention di pick terus-menerus dan in the end apa nyaman nih pemain ini? Ya, smoke-nya malah dibuka di tengah-tengah side. Padahal plantingnya ke arah long dan juga ke arah shot. Ya shot walaupun nggak kelihatan angle-nya sih, tapi lebih ke arah long. Ya, Indian ini mungkin adalah salah satu kunci terbesar untuk tim Griffin berusaha untuk nge-counter dengan Blast Storm-nya gagal di apa? Dua sekarang. Fung. Oke. Cuma pakai Sheriff. Karena lagi-lagi mereka tahu satu connection keluarin molly 8 detik ke delay. Cuma ada satu choke point doang dan senjata-senjata dari Griffin cuma pakai Sheriff. Dan crossfire-nya udah di setup dari arah dekat samping garas, dari arah belakang box, dari arah side. There's no way. Oke, let's see. Ini adalah round yang sangat wajib dimenangkan oleh Griffin kalau mereka benar-benar ingin bertahan, tapi eksekusi cepat lagi udah kena tag 2 pemain, udah ada full line aftershock juga yang dikeluarkan. Riconnya udah nge-scan 1 pemain di arah backside-nya tapi belum bisa untuk masuk ke dalam bis sama. Dan ini adalah apa ya? Map penting. Series penting tentunya untuk Griffin maupun No-Namers karena ini adalah penentuan siapa yang akan lanjut ke babak grup stage, karena ini adalah satu tim pertama dari grup B. Dia akan qualify terlebih dahulu dan Pistoronnya akan kita saksikan bersama-sama. Pistoron yang cukup menentukan entah itu untuk No-Namers maupun untuk Griffin. Dan sepertinya kalau lihat dari minimap, No-Namers akan coba bermain fast A karena mereka udah ngumpul. Oh enggak, spike-nya di belakang, artinya nggak akan bermain fast A. Coba-coba untuk taking control dulu. Flash ready, gak ada yang agresif pick sama sekali. Pemain-pemain dari Griffin akan bermain retake, tapi mereka bermain agresif di arah mid. Dan oh, apakah di-expect permainan agresif ini ada trademark soalnya, dan Sky SG akan coba ngecek ke arah mid, akan bertemu dengan 2 pemain. Oke, di sana ada 2 pemain. Hati-hati guys, ayo kita coba untuk masuk ke arah A side-nya. Tapi Smoke coba di setup dulu, tapi memilih untuk mengontesi flank yang dilakukan oleh Griffin. Di kontes 5 lawan 5 dan dimenangkan oleh No-Namers. Dan
masih ada satu pemain lagi ketinggalan darahnya ada low. 3 DXN. lawan 2. DXN udah di belakang. Attention tentu akan di-distract habis-habisan dan itu dia DXN. Dari arah flank udah berhasil dapetin killnya. Menyisakan Year Select seorang diri yang harus melakukan clutch. Karena tag bermain dengan frenzy-nya berhasil dapetnya satu kill tapi nggak di-tag sedikit pun. Shun harus tumbang dan berganti ke arah apa? Ghost Sheriff? No, nggak, masih standby seperti dengan frenzy. Oh, Ghost yang diambil oleh Year Select dan akan melakukan retake 2 melawan 1 di mana dua-duanya udah bermain di arah long. Ini menurut gue udah keputusan yang bijak untuk post plan di arah silong karena memang udah nggak ada smoker lagi, udah nggak ada utility yang bisa menutup vision di arah side. Flash pun bahkan connect, membuat Year Select harus meretake dengan penuh deg-degan karena dia harus aware di manakah pemain-pemain ini berada. Turretnya dipasang untuk jadi coveran. Kali ini coba di tapping tapi Year Select Their best. ini sangat mengerikan. Tapi untungnya DXN langsung membalas dengan one tap headhunternya dan Pisoran dimenangkan oleh No Namers. Hampir aja ya, hampir 1 lawan 2. Good idea banget. Tamengnya ada satu red, tapi di sini menurut gue menjadi pertanyaan besar untuk dia. Pastinya Griffin, ya mereka tahu push dan juga keberadaan dari pemain-pemain dari Non-Namers di situ, dan mereka nggak keluarin utility. It's up to aim duel. Padahal di sana ada 3 lawan 4. Lagi-lagi aim jadi salah satu masalah. Walaupun udah menang jumlah gerbekannya. Dan ya sekarang Non-Namers berusaha untuk melakukan pick. Nah, attention. Masih missing the shot dari Marshallnya dan memilih untuk melakukan retake. Kayak pattern dan approach-nya masih lumayan sama untuk tim Non-Namers. Mereka hanya poki, tapi masih belum ada komitmen. Iya, belum ada komit yang dilakukan oleh Non-Namers. Ya, ini adalah default yang mungkin dilakukan oleh Non-Namers. Coba untuk checking dulu, checking control di area main. Kelihatan satu pemain akan langsung mundur. Dash bahkan digunakan oleh Vera untuk mundur. Tapi akan gerak kemana ke arah spike ini berjalan. Dan sepertinya Seaside yang akan di-approach. Dan bahkan sudah ada steam beacon ini kencang banget larinya, nambah 15%. Spectre Gaming langsung masuk run and gun. Dan tidak ada siapapun di arah Seaside. Spike kena, bisa di-plan dengan begitu nyaman. Dan coba untuk melakukan post plan sekarang, di mana akan ditiban lagi satu sky smoke ke arah defender spawn, ke arah ceiling mungkin. Dan masih ditunggu karena smoke-nya belum habis dan terkena paranoia. Oh, smoke-nya diletakkan di arah default. Dan oke, satu kill didapatkan oleh Vera. Dan di arah locker satu pemain. Oh, nggak kelihatan. Woi, Sky Edge. Oh my god, Moskov headshot dengan Marshall. Akan lagi. Kill kedua didapatkan. Tapi Spike diffusernya berhasil di kill. Tapping Spike lagi. Terus di Spike, di diffuse. Tapi ada shock dark, 2 biji datang sekarang. Dan coba untuk di diffuse lagi. Tapi masih bisa di kill. Masih bisa selamat sepertinya. Untungnya Vera dengan 4 killnya. Dan Vera punya Blast Storm untuk bisa dimainkan di bonus round ini. Terlihat sangat mengerikan itu round. Apa itu Profesor Frostbisty? Kita tahu satu pemainnya di dalam smoke tiba-tiba bisa mengagetkan dan dapetin beberapa kill karena POV-nya tadi di arah lock, jadi nggak kelihatan. Walaupun di sini attention udah do the best. Walaupun ini sebenarnya unnecessary pick yang dilakukan oleh tim Non-Namers, ya mereka nge-pick sendiri-sendiri. Ya, tapi by the way, that's a good point. Early round yang mereka pertunjukkan, anti push, cari informasi dan mereka secure. Walaupun gak dapetin killnya, mereka tuh dapetin informasinya. 2 flasher, mereka langsung tahu. Oh, ya udah kita langsung ke lagi. Karena blast stormnya right click dapetin 1 kill begitu sangat cepat. Phantom bisa diambil dan rotasi tersebut ketarik. C adalah tujuan. Flashnya ya mengenai Vera, tetapi masalahnya gak ada sama sekali pemain dari Griffin yang komitmen. Dapetin 1 kill through the smoke. Mungkin ini bisa menggagalkan thrifty possible. Flash retake cepat, paranoia keluar. Dapetin 1 kill. What just happened? Standing, no way! Thames dengan triple kill. Spectre menjadi kemenangan untuk tim Non-Namers. What the? No way. Again. Itu adalah bonus round yang cepat sih. Udah tuh right click, bang, langsung ambil Phantom. Side-nya kosong, memang S dapetin through the smoke kill, tapi Thames dengan Spectre-nya sih, itu Spectre-nya membawa kunci kemenangan. Ya kalau Frenzy emang karena udah kena tag sedikit gitu, tapi itu tetap gila. Oh my god, I don't know what happened, why. Kenapa tahu-tahu rata gitu kan dari Griffin.
Dan mereka kembali eco. Dan ada Blastor memang dari Attention. Dan apakah Blastor ini akan membuahkan hasil? Times lagi-lagi berhasil dapetin 1 kill karena Silvet BB. Dan dua kunai sudah keluar dan langsung di-delete oleh Vera. Dan langsung masuk ke dalam A-side, dimana sudah ada aftershock delay. Gak jadi guys, gak jadi kak. Kita rotate, paranoia udah keluar. Ditutup si War Vision yang gak ada vision untuk Muir Select. Dan Sia udah berhasil ditembus. Karena berkat combat, berkat Steam Beacon maksud gua. Tuh larinya makin kencang. Plannya masih sama di spot yang sama, di backside lagi, di green box lagi, dan retake situation yang cukup impossible bisa gue bilang dengan 3 pemain dengan bermodalkan Sheriff melawan 5 pemain yang masih sehat walafiat, bahkan udah ada Molly delay yang siap dilempar oleh SkySG tapi nggak jadi. Memilih untuk menggunakan senjata, Molly-nya sudah dilempar lagi, flash keluarkan. Oke, belum berhasil rupanya. Flawless untuk No-Namers, dan ini adalah last round yang wajib dimenangkan oleh Griffin Esports jika mereka ingin bertahan. Ya, lagi-lagi ya poking dari No-Namers selalu ke A, padahal itu udah kalah. Karena lagi-lagi mereka tahu satu connection, keluarin Molly, 8 detik ke delay, cuma ada satu choke point doang, dan senjata-senjata dari Griffin cuma pakai Sheriff. Dan crossfire-nya udah di set up dari arah dekat samping garas, dari arah belakang box, dari arah side. There's no way. Oke, let's see. Ini adalah round yang sangat wajib dimenangkan oleh Griffin kalau mereka benar-benar ingin bertahan, tapi eksekusi cepat lagi udah kena tag 2 pemain, udah ada full line aftershock juga yang dikeluarkan. Rico-nya udah nge-scan 1 pemain di arah backside-nya, tapi belum bisa untuk masuk ke dalam B-side karena udah ada delay power yang begitu kuat. Tapi Pung tuh udah keluarin 2 utility delay, bot line dan juga aftershock untuk melakukan defense, dan udah ada 1 dark cover atau smoke juga yang dikeluarkan ke arah B-side. Tapi pertanyaannya adalah akan gerak kemana kak? Oke, flash keluar, dapat informasinya masih ada 1 pemain. Nice shot dari Tem, langsung menggunakan Trailblazer untuk ngecek lagi 1 pemain lagi, berhasil kemakan dengan garupanya, tapi masih menjadi threat oleh Shun. Jadi 2 lawan 2 sekarang. Shock Dart sudah ready, dikeluarkan tapi nggak kena ke siapapun, dan Year Select berhasil dapetin DXN, dan sudah ada Seekers yang dikeluarkan oleh Silvet BB untuk mencari di manakah 2 pemain sisa dari No-Namers. Tapi waktu masih 40 detik, masih bisa coba untuk diskusi ingin gerak kemana. Oh, mereka gerak seakan-akan ke arah C, tapi mereka akan coba untuk masuk ke arah A-side. Tapi masih ada utility yang nyala ya, mainan-mainannya Killjoy yang nyala di tangan Year Select, dimana kalau memang gerak ke arah E, itu tentu saja tinggal di retake bersama. Tapi probing pelan dulu, coba cari informasi, nggak ada siapapun, sinya nggak ada. Turretnya ready contact, smoke sudah keluar, Recon juga udah keluar. Coba untuk melakukan planting terlebih dahulu karena memang turret yang ngarahnya ke arah A. Short lockdown sudah dikeluarkan, tidak ada utility yang bisa mengajukan lockdown tersebut karena shock dartnya juga cuma 1 doang. Tapi dia keluarin Molly, itu dia utility delay untuk melakukan post plan, dan mereka bisa mundur ke arah Emen, dan mereka bisa repositioning lagi, tapi no. Ace udah nyampe, udah berhasil dapetin kill ke arah SkySG. Masih ada 1 pemain dan berhasil ditumbangkan juga oleh Silvet BB, dan menjadi 11-6 untuk Griffin. Paling nggak mereka bisa bernafas lebih lega lagi sedikit, tapi tetap ingat, No-Namers tuh cuma tinggal 2 round, sementara Griffin masih punya 5 round untuk menyamakan keadaan. Untung ya ada suatu step. Kalau nggak ada suatu step tuh dari position 2 player udah ready untuk reposition masuk ke arah set, mau ngadu aim battle lagi, karena mereka juga tahu kesempatannya tuh sedikit banget. Mereka di smoke di arah long ya. Kalau nggak ada suatu step tuh mungkin ada beda skenario. Iya bener lu bilang. 5 angka untuk nyusul, gimana caranya? Pasti possible menurut gua. Pung punya 1 orb lagi, bisa keluar Rolling Thunder. Utility dari agent tim Griffin ini di defender lebih enak banget, impactful. Sedangkan No-Namers mereka emang lebih ke raw aim. Seekers mungkin cuma kasih informasi, tapi balik lagi, mereka harus dapetin entry-nya. Begitu juga mungkin dari DXN yang buka sekarang Tour de Force. It's up to aim duel. Mungkin cuma SkySG yang totally support ultimate. Iya, dan kalau udah kita lihat juga pergerakan No-Namers bener-bener main pasif, semuanya main di belakang. Bener-bener nggak ada yang mau overpick, nunggu aja cari info dulu. Kayak nggak ada yang mau show up, kasih info ke Griffin di manakah pemain-pemain ini berada. Dan flash dikeluarkan, kasih presence ke arah E.
tapi akan coba bergerak pelan. Ini 4 pemain udah gerak ke arah Silong. Apakah akan ada yang kemakan rotasinya? Dan udah kelihatan satu pemain Ace berhasil menumbangkan DXN. Udah ada Paranoia yang keluar. Oh, nice. Tapi Recon-nya berhasil nge-retake Ace. Sehingga Ace berhasil dilihat adanya trade kill terjadi sekarang. Spike sudah berhasil dipasang. Dan sudah ada Orbital Strike untuk melakukan post plan dari Sky SG. Dan post plan seperti apa? Atau lebih tepatnya retake seperti apa yang akan dilakukan oleh Griffin, di mana Vera masih bermain di arah backside. Orbital Strike sudah dikeluarkan. Vera dengan triple kill, dia masih dapetin 2 lagi. Orbital Strike sudah keluar. Ada satu pemain di arah garage, tapi masih bisa dibalikin keadaan menjadi 2 melawan 2. Tapi 1 kill lagi dari Sky SG. 1v2 situation, tapi Sting bikin timing yang terlalu baik dan menyisakan Tem seorang diri. Dan hampir terkena timing, tapi dia fokus untuk ke-dodge flash tersebut. Dan Tem bisa menyelamatkan dari situasi yang sangat berbahaya sebenarnya dari No-Namers. Dan match point sudah mereka dapatkan nih. Scrappy war barusan, scrappy duel. Benar-benar tanda tanya besar. Plantingnya di arah default, nggak ada follow up. Orbital Strike blindly dipakai. Untungnya si Vera ini swing dengan begitu sangat perfect timingnya. Di sini flashnya dibuka, dia si 4BB udah kayak, aduh, gua mau ngedodge atau ngelawan nih. Itu galau banget pasti. Betul, karena pasti. dia harus kayak consider apakah dia bakal nge-swing si Thames-nya. Kali ini No-Namers akan melakukan push press yang dibuka, connect, dan si Upamecano tidak dapat 1 kill. Emang kena recon, tapi dia looking for more. Seekers-nya connect, gak bisa ngeduel, nahan. Trailblazer detect 2 orang, flashnya keluar, chaos dan ada recon. Ini chaos banget. Fight berjalan dan akhirnya di shutdown oleh Shun. Dan posisinya jadi 3 lawan 3, sedikit mereset, dan No-Namers mengetahui beberapa step yang kedengeran. Mereka langsung rotate kembali. Wah, itu chaos banget barusan itu. Itu sewernya berdarah tuh. Dan akan gerak ke arah C. Sementara DXN akan coba untuk melakukan pemotongan duniawi dari arah window dan bertabur satu pemain. Tapi Fung mendapatkan kill tersebut. Tapi ada satu pemain lagi yaitu Sky SG yang belum berhasil untuk mendapatkan Fung. Dan smoke sudah dilakukan dan planting sudah dilakukan juga. Ini sebenarnya tinggal main post plan di arah long dengan Hunter's Fury. Tapi harus bermain berdua karena 2 pemain dari Griffin udah akan coba untuk melakukan flank. Tapi apakah akan di-aware? Apakah di sini bisa dapetin 1 kill dan berhasil didapatkan Yerselek, berhasil dapetin Shun, dan masih ada Sky SG memang, tapi untungnya ada tension di sana yang berhasil dapetin trade kill-nya. Dan post plan-nya belum siap dari No-Namers. Dan Griffin masih bisa bertahan dengan angka 12-7. 5 angka masih sama di angka 5 untuk bisa menyamakan keadaan. Ya, ini masih ada possibility ya untuk Griffin nyusul, apalagi mereka masih belum gunain Rolling Thunder yang kapanpun bisa dipakai. Super Bibi juga punya Seekers. Sebenarnya ada pocket thrust yang kelihatan, tapi nggak ada connectionnya, nggak ada initiatornya di arah long, dimana alarm bot yang biasa kita lihat. Ini biasa kalau connect langsung ada keluar flash. Masih belum kelihatan. Mereka benar-benar totally raw aim duel. Namun kalau di arah A kena Rolling Thunder rada annoying. Dan masalahnya That's a adalah good spot. ini Griffin tuh ekonominya juga lumayan struggle mantap tuh. Kalau kita tuh bisa bilang tuh ada satu Guardian like Shield juga kan, nggak ada Trailblazer dari Silvet BB, jadi nggak ada pencarian informasi ini dari Griffin. But let's see eksekusi kayak gimana yang akan bisa dilakukan oleh Griffin, karena di sini dari No-Namers masih memegang kendali. Mereka punya Hunter's Fury yang bisa dimainkan. Flash dapat info, Trailblazer sekarang yang akan bertugas untuk mencari info. Ada turretnya di situ, coba dicek dulu kiri kanan. Tapi Yerselek, dia dapetin Vera. Ada fault line yang dikeluarkan barusan oleh Fung untuk melakukan delay biar nggak ada yang follow up double door atau di dalam garage-nya. Yang bermain dari arah mid. Probing pelan. No-Namers sudah terlihat dan alarm bot sudah nyala. Ada Seekers dan stick them out. Seekers sudah dikeluarkan sekarang. Ada flash balasan juga, bakalan diusir mundur dulu. Akan dihancurkan semua Seekers yang ada. Dan terkena wallbang dari attention. Dia Raven ketahuan sepertinya dan coba jadi timing berhasil dapetin 1 kill dari Silvet BB Kara Thames. 3 lawan 5. Don't tell me No-Namers bisa ngebalikin keadaan ini lagi, karena mereka sering banget membalikan keadaan seperti ini. Fault line belum berhasil connect, bermain dengan Headhunter, gak akan dapetin killnya lagi. Coba di spread out lagi, belum berhasil untuk mendapatkan kill. Tapi Sky SG dia dapetin timing untuk masuk ke arah C, tapi masih ada alarm bot di sana dan 2 pemain di arah silongnya. Dan itu adalah Ace yang menembak ke DXN, tapi masih ada Shun juga yang coba bertahan. Tapi Shun bersama dengan Sky SG masih dapetin kill lagi. How? Oh my god, Shun
Dan jangan bilang lu bisa dapetin kill ini. Begitu mengerikan. Post plan 2 lawan 2. Silvet Bibi darahnya udah low banget. Akan melakukan post plan di arah low. Dan Silvet bisa dapetin 1 kill lagi. Oh my god. 3 pemain. I mean 3 HP left. Bahkan udah ada Molly, ada Orbital Strike, ada Hunter's Fury. Udah tinggal pakai ultimate doang. Nggak perlu ngetik sama sekali. Oh my god, Griffin. There is no way you can clutch this. There is no way you can win this. Silvet 3 HP. Bibi 3 HP left. 1 kill didapatkan. Oh my god, no time. Ada Hunter's Fury. Tinggal dimainin dan there you go. Hunter's Fury is going out. Dan Silvet Bibi pun tumbang. Forever qualified to group stage VCT Apex Playoffs. I mean, menurutku how they win? How? Itulah pertanyaanku.